Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 368. Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Ini, apa yang terjadi? Mengapa kamu berhenti bermain tiba-tiba? Ada apa? Ini belum cukup menyenangkan. Semua orang di antara penonton Kiano, yang terpana dan mengesankan seperti pelangi, tiba-tiba mengakui bahwa sulit bagi mereka untuk menerima. Ariel juga sangat bingung. Kiano meletakkan kata-katanya yang kasar, tetapi melarikan diri dengan putus asa. Bukankah ini memalukan dirinya sendiri? Orang seperti dia, bagaimana melakukan hal seperti itu? Selain itu, Ariel tidak berpikir bahwa kekuatannya dapat mengancam Kiano. Apa yang telah terjadi? Semua orang mencari jawaban ini, tetapi tidak ada yang tahu kecuali Kiani. Ketika Ariel sedang berjalan menuju ring, Kiano tiba-tiba merasakan tatapan panas di matanya. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia berdiri di tengah kerumunan. Yang lain tidak bisa merasakan momentum besar itu, tapi Kiani merasa sangat nyata. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Kiano bisa merasakan penindasan yang dibawa oleh lelaki tua itu. Ini adalah master mutlak, dan Kiano bahkan curiga bahwa meskipun dia dalam kondisi baik, dia jelas bukan lawannya. Oleh karena itu, Kiano memilih untuk mundur untuk pertama kalinya. Ini akan menjadi hal yang sangat memalukan untuk dilakukan. Tetapi bagaimana jika kamu bisa menyelamatkan hidup dengan melakukan ini? Renata melirik Ariel dengan marah. Dia tidak melihat Ariel dipukuli, dan dia sangat marah. Mengenai kepergian mendadak Kiano, dia pasti akan memberi tahu Helen tentang hal itu. Ini adalah kesempatan untuk memberi Ariel pelajaran, tetapi gagal. Ariel melangkah ke atas ring, berjongkok dan bertanya kepada Morgan, yang sedang berbaring tengkurap. Bagaimana? Apakah saya perlu membawamu ke rumah sakit? Morgan mengertakkan gigi dan berkata, tidak perlu. Kehilangan muka di depan Ariel tidak dapat diterima oleh Morgan. Mengapa dia membutuhkan bantuan Ariel? Berdiri dengan susah payah. Tubuh Morgan gemetar hanya bisa ditopang oleh tali samping. Apa yang terjadi barusan? Kenapa dia pergi tiba-tiba? Ariel bertanya pada Morgan dengan bingung. Morgan melirik ke auditorium. Dia bisa dengan jelas melihat ketakutan yang ditunjukkan Liano barusan. Ini menunjukkan bahwa ada seorang master di arena. Dan master ini dapat mengintimidasi Kiano bahkan jika dia tidak bergerak. Yang menunjukkan bahwa dia yang berkuasa. Sudah sampai pada titik di mana itu luar biasa. Ada master di lokasi ini. Dia pasti khawatir master ini akan maju. Jadi dia memilih untuk mundur, kata Morgan. Orang paling kuat. Bagaimana mungkin ada master di antara penonton? Dan Kiano bisa terkejut tanpa pukulan. Ariel melihat sekeliling auditorium dan tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Pada saat ini, Kiano, yang telah meninggalkan arena tinju, dengan sengaja mempercepat langkahnya, ingin segera meninggalkan tempat berbahaya ini. Tetapi di belakangnya, selalu ada orang kuat yang mengikutinya, yang membuat Kiano mengerti dia. Merasa merinding. Tanpa sadar, keringat dingin bercucuran di dahi Kiano saat melewati sebuah gang. Kiano berjalan masuk. Karena pihak lain mengikutinya, tidak ada gunanya jika dia bersembunyi. Lebih baik menghadapinya secara langsung. Gang itu kosong. Dan ketika Kiano berhenti, jelas bahwa seseorang perlahan mendekat di belakangnya. Siapa kamu? Kiano berbalik. Dan orang di depannya adalah lelaki tua di arena tinju. Kelihatannya hambar, tetapi Kiano tahu bahwa dia pasti ahli bela diri. Kamu sangat kuat. 3 kata ini membuat seluruh tubuh Kiano meneteskan keringat dingin seperti hujan. Di depan orang biasa, Kiano berani mengucapkan 3 kata ini. Tetapi di depannya, itu adalah lelucon. Saya tidak memiliki hubungan atau permusuhan dengan Anda, kata Kiano. Aku ingin memukulmu. Apakah aku masih butuh alasan? Kiano mengeluh dalam hatinya. Dari mana asal orang tua ini menjadi begitu mendominasi? Apakah kamu membantunya?
Kiano bertanya-tanya. Tidak mungkin bagi seorang master level ini untuk memberinya pelajaran tanpa alasan. Satu-satunya alasan yang bisa dipikirkan Kiano adalah dia maju ke depan untuk Ariel. Tapi apakah Ariel benar-benar memiliki master seperti itu di sisinya? Mengapa dia tidak memanggilnya lebih awal? Tidak masalah siapa yang kamu bantu. Yang penting kamu harus membayar pelajaran hari ini. Setelah mengatakan ini, sosoknya tiba-tiba menjadi kabur. Kiano ngeri. Kecepatannya sudah sangat cepat. Tetapi dibandingkan dengan lelaki tua di depannya, dia bukan apa-apa. Belum sempat bereaksi, Kiano merasa tubuhnya tidak berbobot dalam sekejap, dan terlempar mundur. Di depan, sosok itu melintas lagi. Kiano dipukul keras di bagian dada, dan tubuhnya yang terlempar terbalik langsung menyentuh tanah. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di trotoar semen, dan Kiano memuntahkan seteguk darah yang sangat tragis. Orang tua itu melirik Kiano. Kemudian dia berbalik dan pergi. Saat itu gang sunyi lagi. Seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kiano duduk dengan susah payah. Bersandar ke dinding. Ekspresinya menyakitkan. Meskipun dia tidak tahu apakah lelaki tua itu datang untuk Ariel, ada kemungkinan besar itu. Nona, sepertinya Ariel ini tidak semudah yang dibayangkan. Setelah Renata meninggalkan ring tinju, dia segera kembali ke hotel dan menunjukkan ponselnya pada Helen. Ketika Helen melihat penampilan malu Ariel, dia tidak memiliki terlalu banyak kejutan. Di matanya, itu hanya penampilan sampah yang normal. Tidak ada kejutan, ini sia-sia. Jika dia tidak mundur, apakah ada cara lain? Kata Helen sambil tersenyum ringan. Rebata mengangguk sebagai hal yang biasa. Dia pikir Helen akan sangat senang melihat videonya. Tetapi setelah mendengar Helen mengatakan itu, dia merasa sedikit membosankan. Nona benar. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Kiano? Helen bertanya. Nona, Kiano saat itu menantang Ariel. Tetapi untuk beberapa alasan, dia tiba-tiba tersentak dan pergi, kata Renata. Mundur, ekspresi Helen langsung dipenuhi dengan kedinginan. Dan dia bertanya, apa yang terjadi? Renata menjelaskan situasinya kepada Helen. Ini membuat Helen marah. Meskipun dia tidak datang ke tempat kejadian secara langsung, Kiano adalah orangnya. Dan mundurnya Kiano tidak diragukan lagi memalukan baginya. Kiano ini, apakah dia masih takut pada pemborosan? Helen berkata dengan gigi terkatup. Nona, saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia kembali, kamu bisa bertanya padanya, kata Renata. Lebih baik memberiku penjelasan yang sempurna. Wajah Helen sangat dingin. Tidak butuh waktu lama bagi Kiano untuk kembali ke hotel. Wajahnya pucat. Kiano, kamu sangat berani. Kamu berani mempermalukanku. Dan kamu takut di depan sampah itu. Helen berjalan ke hadapan Kiano. Van merendahkan. Kiano sangat pendek. Bahkan ketika Helen tidak mengenakan sepatu hak tinggi, dia hanya bisa melihat ke atas. Nona, ada seorang master di arena tinju. Saya khawatir dia adalah pembantu Ariel. Jadi saya tidak berani membuat gerakan gegabah, kata Kiano. Helen mendengus dingin dan berkata, apakah itu pembantunya? Kamu akan tahu setelah mengujinya. Kamu hanya curiga. Jadi kamu tidak berani pergi. Apakah kamu tahu betapa memalukannya itu akan berakhir bagiku? Nona, saya meninggalkan tinju. Setelah permainan, pria itu mengikuti saya dan membuat saya cedera dalam satu gerakan. Dan keterampilannya. Bahkan jika saya bertiga, saya khawatir aku tidak akan menjadi lawannya. Mendengar ini, Helen mengerutkan kening. Dia tahu betul betapa kuatnya Kiano. Dia juga telah melihat situasi di mana Kiano menggunakan lebih sedikit tenaga. Dan untuk seorang pejuang seperti Kiano, dia harus mengakui bahwa dia lebih kuat dari yang lain, yang setara dengan mencoreng martabat sendiri. Terlebih lagi, Kiano juga mengatakan bahwa jika ada orang kuat seperti dia sendiri bukan lawan dari pihak lain. Ada orang kuat seperti itu di sekitar Ariel. Helen berkata dengan curiga, saya tidak yakin. Dia tidak meninggalkan apapun, kata Kiano. Helen melihat noda darah di tubuh Kiano. Dia jelas terluka parah dan berkata, pergi dan obati lukamu. Jika orang ini benar-benar penolong Ariel, saya pasti akan mengetahui detailnya. Kiano mengangguk dan meninggalkan ruangan.
Renata juga mengerutkan kening dan berkata kepada Helun, "Nona, jika orang ini benar-benar ingin membantu Ariel, itu akan menjadi masalah besar." Helen tersenyum ringan, jelas tidak menganggap serius masalah ini, berkata, "Masalah? Di depanku. Helen, bagaimana bisa ada masalah? Tidak peduli siapa dia, aku bisa membunuhnya. Di keluarga kami, Kiano bukan satu-satunya pengawal. Ada banyak orang yang lebih kuat dari Kiano." Bersambung.